Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang model atom dan konfigurasi elektron Niels Bohr. Nah, ini adalah gambar model atom Niels Bohr ya. Kita tahu di tengah itu ada inti atom, kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron di kulit pertama, elektron di kulit kedua, dan elektron di kulit ketiga. Masing-masing elektron yang dapat menempati suatu kulit itu berbeda tergantung dengan di kulit berapa elektron itu berada. Misalnya di kulit pertama dia hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Di kulit kedua dia hanya bisa diisi oleh 8 elektron. Di kulit ketiga maksimal dia hanya bisa diisi oleh 18 elektron. Nah, masing-masing kulit ini biasa disebut sebagai kulit K, Lm, NO, dan seterusnya. Maksimum kulit jumlah elektron yang dapat diisi dirumuskan dalam 2n pangkat 2 ya. Misalnya tadi sampai kulit 3, kulit keempat ada berapa elektron? 32 elektron. 32 elektron dapat dari mana? Dari rumus ini, 2n pangkat 2. Kulit keempat berarti n-nya adalah 4, berarti 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 16 kali 2 itu adalah 32 elektron maksimal yang bisa mengisi di kulit keempat. Begitu juga dengan kulit O atau kulit kelima ya. Kulit kelima maksimum biasa diisi oleh 50 elektron. Contohnya ini 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. 25 kali 2 adalah 50. Nah, itu jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi dari masing-masing kulit. Penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr. Contohnya Mg12. Mg12 di sini ada inti atomnya, berarti Mg punya 12 elektron. Di kulit pertama dapat diisi oleh 2 elektron, di kulit kedua dapat diisi oleh maksimum 8 elektron. Nah, berarti si Mg ini kurang berapa elektron lagi yang belum terisi, yaitu 2 elektron ya. Jadi 2, 8, 2. Gitu. Ya, dapat dari mana ini? Nah, ini perlu diingatkan lagi, ini ada tabelnya lagi. Di kulit pertama maksimum diisi 2, di kulit kedua maksimum bisa diisi 8. Jadi sudah 10 ya. Nah, sisanya berapa? 2 elektron. Kenapa? Karena Mg hanya punya 12 elektron. Contoh selanjutnya Br35. Nah, ini gambarnya. Kemudian konfigurasi elektronnya gimana? 2, 8, 18, 7. Dapat dari mana ini? Di elektron pertama maksimal, di kulit pertama maksimal diisi 2. Di kulit kedua maksimal diisi 8. Di kulit ketiga maksimal diisi 18. Nah, ini sudah berapa? 28. Nah, berarti sisanya berapa? 7 elektron menempati kulit terakhir atau kulit keempat. Ya. Nah, contoh yang lain, misalnya K19. K19 berarti kulit pertama berapa? 2. Kulit kedua adalah 8. Sudah berapa? 10. Sisanya berapa? 9. Nah, 9 itu dia bukan menempati kulit ketiga. Loh, kenapa? Kulit ketiga kan maksimal bisa diisi 18 ya. Tapi kenapa di sini di kulit ketiga bukannya langsung 9, tapi 8 dulu baru 1. Nah, berikut penjelasannya. Pada konfigurasi atom K bukan 289, melainkan 2881. Hal ini disebabkan karena pada kulit ketiga memiliki elektron lebih dari 8 kurang dari 18, sehingga ditulis 8 terlebih dahulu. Sisa 1 elektron menempati kulit berikutnya. Nah, ini dengan kata lain, di kulit ketiga itu kalau elektron lebih dari 8 tapi kurang dari 18, maka ditulis 8 dulu baru sisanya. Ya, sama halnya juga dengan K ini. Ya, awalnya di kulit ketiga itu 9. 9 itu lebih dari 8 kurang lebih 18. Berarti tulis berapa? 8 dulu baru sisanya 1. Nah, biar kamu lebih paham, ini ada contoh selanjutnya. Oke, baik, ini contoh selanjutnya ya, biar kamu lebih paham lagi. Saya tampilkan lagi
tabelnya, tabel bantunya. Oke, F9 berarti dia punya elektron berapa? 9. Kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 7 ya. Bisa masuk 7 langsung 9. Kemudian A11, konfigurasi elektronnya adalah 2, kemudian 8, kemudian 1 ya. Nah, di sini kulit pertama 2, kulit maksimal bisa di 8, sisanya adalah 1. CA20. Oke, kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8. Nah, sisanya berapa? Ini kan sudah 10 ya. Sedangkan si CA punya elektron 20. Berarti sisanya 10 ya. Di kulit ketiga masih punya 10 elektron. Nah, 10 elektron itu seperti yang tadi saya bilang, dia lebih dari 8, kurang dari 18. Maka ditulis 8 dulu, baru sisanya 2. Begitu. Ya, paham ya? Kalau tidak paham bisa tulis di kolom komentar. Kemudian BR35 tadi sudah, kulit pertama bisa diisi maksimal 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18 bisa diisi, sisanya adalah 7. Kemudian SR38, kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8, kulit ketiga diisi 18. Nah, 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28. Sedangkan si SR dia punya 38. Berarti sisanya berapa di kulit keempat? Di kulit keempat masih ada 10 elektron. Nah, 10 elektron ini lagi-lagi tadi 10 itu dia lebih dari 8 tapi kurang dari 18. Maka tulis 8 dulu baru sisanya 2. Begitu ya. Nah, contoh selanjutnya SN50, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18. Ini sudah 28, sedangkan SN punya 50 elektron. Berarti sisanya adalah 22 elektron. Nah, di kulit keempat itu sisanya 22 elektron. Kulit keempat kan maksimal 32 ya. Nah, tapi tidak bisa langsung di kulit keempat mengisi 22 elektron meskipun maksimal 32. Kenapa? Karena balik lagi ini 8, 18, 32, 50 itu sebagai patokannya. Jadi kalau misalnya di suatu kulit kurang dari maksimum kulit itu tapi lebih dari kulit sebelumnya, maka tulis dulu kulit sebelumnya. Ya. Nah, misalnya di sini sisanya 22. Berarti kan 22 itu lebih dari 18 kurang dari 32. Maka kamu tulis 18 dulu baru sisanya adalah 4. Begitu ya. Nah, ini tentang konfigurasi elektron Niels Bohr. Ini latihannya ya, nanti kalian kerjakan. Ya, ini selanjutnya kita akan menentukan golongan dan periode melalui konfigurasi elektron Niels Bohr. Ya, ini contoh yang tadi, konfigurasi elektron Mg 282. Nah, konfigurasinya dapat dari mana? Harusnya kalian sudah paham ya. Oke, ini golongan itu ditentukan dari elektron valensi atau elektron terakhir. Jumlah elektron yang menempati kulit terakhir. Nah, di Mg ini elektron terakhirnya adalah 2, berarti dia terdapat di golongan 2A. Kemudian ada 3 kulit terisi, berarti dia periode 3. Begitu. Kemudian yang bawah konfigurasi elektron dari Br 2, 8, 18, 7. Nah, elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu adalah 7, berarti dia terletak di golongan 7A. Kemudian ada berapa kulit elektron terisi? Itu ada 4 kulit. Nah, berarti dia periode ke-4. Nah, untuk penggunaan konfigurasi elektron Niels Bohr ini hanya bisa digunakan untuk atom-atom atau unsur yang terletak di golongan A saja. Sedangkan untuk unsur golongan B atau logam transisi itu menggunakan metode lain, bukan menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr. Jadi setiap atom yang ditentukan dalam konfigurasi elektron Niels Bohr itu pasti tergolong golongan unsur
A gitu. Nah ini latihannya, silahkan kalian kerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.